ada bass drum aktif sama bass drum pasif. Nah, tahu nggak? Faktor visual pun sulit. Iya, Di iya. saxophone. Mau bisa keliling. Apa bisa sapal? Bisa satu guling. Drum pop itu kan stylenya yang Yang didapetin ya. dapetin. Tapi karena Gitu. gini mungkin Kak Iwa ya, antara biasanya kan di unit sekolah dengan unit umum nih ya. Biasanya kan kalau unit sekolah kan kita terkadang dituntutnya untuk secepatnya menjadi lagu. Ya. Untuk anak-anak gitu. Jadi secara basic sendiri itu kurang. Ya. Nah, itu kita mungkin sebagai pelatih ya, kita mensikapinya seperti apa gitu ya. Oke, sebenarnya buat teman-teman juga para pelatih muda, ya kan, pelatih yang mau beranjak menjadi pelatih, ya kan, mereka sebenarnya mau beranjak pelatih itu pasti punya bekal, Yeah. dia punya pengalaman lah ya. Betul. Tapi ada cara yang sebenarnya adalah kita kontrak atau konsekuensi atau program ke sekolah tersebut dulu. Nah, sekolah itu harus tahu prosesnya marching band itu bagus itu. Saya pengalamin pelatih baru basic, jadi bilang wah udah bunyi besok tampil, wah gawat kan? Itu sering kayak gitu tuh. Ya kan? Baru dua lagi ya. Baru Iya, dua lagi. bener. Wah kak ini ada suaranya nih, besok tampil. Nah, itu tantangan banget itu. Iya, buat pelatih juga ya. Kadang ada pelatih juga, kak saya punya program ini per 3 bulan kak, ini kita 3 bulan harus main, ya kan? 3 bulan harus main. Nah bagaimana caranya? Itu trik pelatih. Nah tapi kalau kita sadari, mungkin pemain-pemain profesional aja belum tentu juga sebaik apabila metodenya itu sangat minim Tuh. latihannya. Kalau Ya. latihan terbatas, hasil juga terbatas Hasilnya ya. terbatas. Jelas. Jangan ngaku pas kejuaraan, saya baru 2 bulan, 3 bulan nyiapin. Juri nggak mau tahu. Iya, Iya sih, betul. itu resiko. Resiko. Dan harus profesional. Iya, Iya, profesional. Iya, maaf nih, baru 2 bulan nyiapin nih, Kak. Ya kan kalau juri nggak mau tahu. kamu tahu apa yang kamu tampilin ya itu yang saya nilai. Betul. Ya itu. Nggak perlu, maaf ya, Kak, juri ini baru 2 bulan. Kan nggak mungkin. Kayaknya itu lebih membela diri itu. Iya. Membela Memaklumi, diri. takutnya memaklumi. Iya, betul. Mengkasihani ini baru 2 bulan begini loh. Dan satu lagi berharap dia, wah gila, ini pelatih hebat juga 2 bulan bisa begini. Iya, berharap seperti mungkin itu, gitu. Iya. Berharap ya. ya kan? Jadi macam-macam harapannya ya. Harapannya banyak. Iya, iya, iya. Biasanya kalau juara juga dapat bonus besar. 2 bulan kalah loh, sama satu tahun kalah loh sama 2 bulan. Gitu. Iya, iya. Lebih ke ajang sombong nanti ya. Makanya ego jadi. Ego ya, betul. Berarti emang betul ya, apa harus basic dulu ya. Iya. Paling penting itu basic. Terus kalau basic itu yang menurut Kak Iwa ini, sebelum kita menghadapi tampil atau lomba lah ya, kejuaraan, perlu berapa lama sih kita bisa menghadapi itu dari basic dan lain-lainnya gitu sebelum kita menampilkan itu? Ya, oke. Memang semua klub atau instansi yang umum itu sangat berbeda dengan school band. School Iya. band karena terkait oleh akademiknya, terbatas oleh akademiknya yang dibagi-bagi. Ya. Bayangkan kalau kita latihan seminggu sekali, berarti 1 bulan berapa kali? 4 kali. 4 kali dalam 1 tahun. Coba kita hitung berapa? Sedikit kan? Sedikit, Bukan setahunnya, tapi tidak 1 tahun itu. Nggak, Walaupun pasti nggak bakal programnya nyampe dari itu. Januari ke Desember itu 1 tahun. Iya. Tapi jam latihannya cuma 1 bulan 4 kali, dikali 10 aja ada berapa kali pertemuan. Belum dibentur-bentur sama acara-acara sekolah. Nah, itu itu dia. dia ya. Makanya sebenarnya band school itu sangat berbeda dengan yang umum. Umum kita harus mengikuti. Iya, jelas. Masuk, jelas. Kalau school tergantung akademik, libur juga, Betul. ya kan? Itu di kelas school ya. Iya. Kalau dulu aku tuh di university itu juga sama. Sama. Tapi karena kita punya kontrak dengan si unit, Nah, bahkan tuh aku ada waktu 2 bulan libur kuliah dulu itu dihajar terus karena Makanya rutin satu ya, kan? iya karena basic kita kurang, terus materi yang kita kejar juga masih banyak PR-nya kan. Iya, iya. Itu dikejar di situ. ya seharusnya sih memang kalau secara manajemen yang baik adalah kita punya plan dari 1 tahun itu berapakah ini digarap dari 1 tahun ini
plannya apa. Iya, punya Kita silabusnya ya. silabusnya. Mm. Pencapaian itu akan capai itu gitu. Oke, jadi itu sahabat Orbit ya. Kalau mau solid ya latihannya jangan sendiri-sendiri tapi barengan. Harus gitu. bareng. Harus bareng. Maksudnya, Nanti satunya yang katakanlah basicnya sudah segini dan yang jarang latihan segini, kalau digabungin kan jadinya iya, nggak setara ya. mengulang lagi. Kasihan para pelatih, tolong. Tolong para murid-murid. Dan juga kalau sekolah juga harus mengerti bahwa kegiatan kita itu tidak disamakan secara instan, tidak bisa. Tuh. Instan itu ya proses instan apa ya hasil segitu aja. Nah ini nyambung nih kayak Iwai, pertanyaan yang kedua ini. Dari Aning Indriani 11. Berarti tadi nyambung juga sih dengan yang tadi terakhir kayak Iwai bilang. Jadi pertanyaannya, apa pesan Kak Iwai untuk generasi muda yang yang terjun di dunia marching band? Oke, sekarang saya sih bersyukur alhamdulillah bahwa generasi saya di bawah itu sudah ada bakat-bakat talent yang bagus-bagus. Yeah. Justru saya sangat menghormati dengan adik-adik yang lebih muda dari saya. Itu ibaratnya apa ya? Saya bangga bukan yang masih bersaing. Bangganya apa? Dulu bekas anak didik saya dia bisa lebih maju dari saya. Itu bukan yang bersaing, tapi saya bersyukur ilmunya dia itu bisa diserap sama dia dan dia bisa berkembang. Nah, kadang kan ada juga yang mohon maaf ya tanda kutip pelatih-pelatih itu sama muridnya sendiri, muridnya berhasil masa bersaing. Iya, ada juga. Banyak juga Ada itu. kan? Nah, ada yang merasa bukan lo murid gua, gitu. Wah, itu dia tahu tuh kejelekan. Nah, begitu itu cuma Mas siapa sih Iwai? Hah? Spill coba. Enggak, enggak ngejas orang siapa ya? Gak boleh. Enggak. Tapi kebanyakan. Kira-kira sahabat Orbit ada yang di sini nih. Ada juga kan seperti ini, lupa kacang lupa Kulit ya. gitu. Padahal bukan. Yang kita lihat zaman kita tuh sudah berbeda dengan zaman sekarang. Dia harus mengerti. Kalaupun dia berkonsen seperti aku nih konsen di dunia marching band, itu juga harus update. Walaupun kita sudah tua tuh harus terus teknologi Iya, terus harus belajar. seperti itu. Harus ngikutin ya. Karena kan Terus. setiap generasi pasti ada perbedaan. Iya, nah kalau saya memasukkan buat pelatih-pelatih muda atau pelatih yang sekarang, saya sangat menghormati dan berterima kasih bahwa kemajuan adik-adik ini pelatih yang baru adalah karena dia juga mempunyai kemampuan dan fasilitinya sekarang itu lebih lengkap dibanding zaman dulu. Jadi teknologi udah kebuka semua kan, bayang di YouTube. Mau aransemen dulu, saya mau ngambil aransemen, misalnya di DCI nih, itu bisa ketutup semua. Mau Blue Devils, mau Phantom Regiment, Masih kekunci ya. Masih kekunci, nggak bisa full. Sekarang kita bisa dapetin loh full, Iya. ya kan? Dan bisa di copy juga Bisa tuh. di-copy. Ah. Ya kan? Ketinggian masih kita bisa Turunin. Ya, wah ini kalau ini bisa kulik lagi yang lebih rendah. Bisa sekarang. Zaman Betul, dulu tuh lebih enggak. mudah seharusnya. Iya, lebih mudah. Makanya sekarang kreativitasnya canggih-canggih ya karena fasilitasnya juga. Tapi ke depan bahwa tetap saja walaupun teknologi itu kita semakin tinggi, adalah jangan lupa untuk murid-muridnya basic itu paling penting. Kembali lagi ke basic. Kembali ke basic. Oke, itu sahabat Orbit ya. Tetap mau sekreativitas apapun kalian, teman-teman pelatih, terus sahabat-sahabat Orbit juga, kalau basicnya kurang tapi banyak kreativitas kalian tuh sangat big no ya. Big no ya kalau itu ya. Betul. Karena gini, sahabat Orbit, ketika kita sudah ngeset untuk sedemikian rupa kita bikin tinggi nih kemampuan kita, tapi ketika prosesnya itu enggak berjalan dengan normal ya, maksudnya dalam artian teman-teman si SDM-nya nggak ada, terus kemampuannya juga nggak tercapai, akhirnya nggak akan tercapai ya. Betul. Hasilnya juga nggak bisa 100% Betul. maksimal ya. Ya makanya kita kembali ke basic. Nah basic itu juga harus paling penting adalah di session brass ya, Session Session brass. alat tiup dan percussion. Nah tiup itu selain kita mau basic, tuning dulu. Biasanya nggak tuning. Kadang-kadang kalau kita lihat, kalau aku jadi juri, lihat di musik ya di brass, itu benar dia do. Kok suaranya nggak do? Oke. Kok suaranya nggak do? Atau nggak suaranya nggak nih? Berarti apa kesalahannya? Tuning Tuning. alatnya.
Penting juga tuh ya. Penting sebelum kita semua kita main, tuning dulu alatnya, brass. Tuning dulu, betul nggak? Main di mana? Di bass. Oke, do tuning. Oke, clean. Baru dapat. Seperti itu. Dan begitu juga percussion. Battery percussion, coba kalau bass drum 5 itu nggak dituning. Bagaimana suaranya? Betul. Iya nggak? Karena gini juga mungkin ya, masing-masing unit tuh udah memberikan cerita gitu ya. Iya. Memberikan cerita yang masing-masing, dan harapannya itu pendengar atau penonton atau juri pun juga tahu nih, oh ini yang mau saya sampaikan gitu. Walaupun kayak gitu, tapi kalau misalnya nggak dituning juga mungkin alatnya juga nggak akan tersampaikan ya. Sampaian. Nah, seperti kita seorang vokalis atau penyanyi. Penyanyi itu dia pasti punya basic juga. Iya. A, I, U, E, O, A. Pemanasan dulu, Iya, basic dulu. Oh, benar. Vokal suaranya itu jelas dulu. Iya. Artikulasinya ya. Artikulasinya. Itu jelas Iya, dulu. seperti nyari nada di mana dia. Iya. Mainnya di misalnya di C, ya nadanya A, I, U, C. Misalnya seperti itu. Nah, begitu pun apalagi aransemen, apalagi instrumen. Instrumen itu nggak bisa kita ngatur sendiri, kita yang ngatur. Jelas itu. Kita yang atur ya. Iyalah, kita yang ngatur itu tuning. Oh ya betul, oke, nggak false, baru kita main. Nah kan kadang-kadang begini ya, mohon maaf, kalau kita sudah pakai alat tiup maupun band school nih paling ini ya, masukkan saja, tidak bisa secara instan. Alat tiup itu sangat riskan, beda sama pianika atau apa namanya ya pianika. Pianika. Beda, kalau pianika niup, do, Nah, do, semua suaranya ya. ya. Kalau brass kita tiup belum tentu tiupan itu do Iya, awalnya, ya kan? betul. Tapi saya aneh, 2 bulan udah tampil loh main brass. 3 bulan deh. Itu yang ada istilahnya apa, pelatih sulap. Pelatih sulap. Pakai sulap. Pelatih sulap. Karena masih nggak di jajaran-jajaran Indonesia nih banyak pelatih sulap ya. Ya itu tadi Punya karena target. Ya, karena mungkin tadi apa maksudnya karena tuntutan sekolah juga mungkin Betul. atau tuntutan dari unit itu sendiri. ya kadang kan kita kan ibaratnya gini loh, sebelum berjanjian dari sekolah, Ya. apa yang sekolah mau kan. Tapi kita juga harus punya pelatih, punya program. Jelas itu harus. Ya kan harus punya program bahwa Bu, pencapaian ini Pak, pencapaian anak ini harus sekian. Bisa nggak Kak kalau 3 bulan kita langsung main? Karena perjanjiannya dulu. Kadang-kadang kita seperti itu bukan maunya pelatih, karena tuntutan dari yayasan atau sekolah atau instansi main cepat di program itu. Jadi ya untuk masalah kualitas ya bisa dipertanyakan ya. Mungkin Kalau salah dengan satu waktu itu. singkat ya, biasanya sih gitu ya. Iya, mungkin dari apa yang tadi kakak bilang basic seharusnya lebih tambah ke pengalaman kali. Ya, Iya, Itu betul. penting juga ya pengalaman. ya. Nah, menurut kakak sendiri, pendapat kakak sendiri nih, pengalaman kakak dari dulu sampai sekarang, marching band itu lebih down atau lebih up? Karena aku sendiri adalah fokus sudah benar-benar bahwa marching band ini adalah in my life ya. Ibaratnya udah hidup ya. Sama Kayak kayak siapa ya? kayak kemarin sepuh-sepuh kita tuh. Iya. Kayak tidur sama marching band juga. Sepuh itu yang kita bilang sepuh atau yang sekarang masih fokus ke dunia itu udah in my life, My life. My life ya. udah nggak bisa dipisahkan. Kalau keluar kodam trompet. Ya, walaupun saya pernah ingin melupakan pada saat COVID, kayaknya kegiatan ini kayaknya sudah tidak ada lagi di pada Oh, saat mungkin harapan. COVID. Pas pandemi. Ada harapan pandemi. Kita ngerangka nih, jadi penjual apa aja, udah gulung tikar, udah arah Kemana aja udah. Kemana aja. Yang penting cuan. ya itu yang penting cuan, kita bisa hidup. Betul. Nah, ternyata alhamdulillah saya sempat pada saat itu ingin melupakan dunia ini. Maksudnya dunia marching bandan ya kan. Semuanya berat ya pasti ya. Nah, udah lupa nih, udah pengen lupa. Pokoknya ada tontonan marching band saya mau lupain. Tapi ketika saya main di jalan atau apa, ada suara ini, bergetar loh ini langsung. Jiwanya langsung naik lagi. Jiwanya naik lagi, libidonya naik. Berarti sangat mendarah daging banget ya. Iya, libidonya naik lagi. Ngeliat dijual mah kena lagi. Pada akhirnya ya memang jalan Tuhan ya, mungkin ya udah lo lu jangan mana deh. Emang di situ hidup lo. Ya kan begitu Iya, ya. Sudah iya, kita jalanin aja ya ibaratnya. Apalagi kan Banyak kan? sekarang tuh aku banyak banget event gitu ya. Iya, di marching event band itu banyak. gitu ya.
Otomatis terus mendompreng kita juga nih. Ya. Pelatih dan termasuk Iwan Nah, mungkin bagaimana? bayangin, saya pernah yang namanya seminar di Malaysia tentang event organize untuk masalah apa namanya marching band ya. Bahwa Indonesia adalah paling terbanyak event marching band kejuaraan di seluruh dunia. Ih, Indonesia paling. Indonesia doang tuh. Indonesia doang itu ya. penggiatnya banyak Indonesia itu adalah di dunia di dunia lagi. ya yang menyelenggarakan event kejuaraan marching band. Bayangin, terbanyak di dunia. Wow, Bayangin ya. dulu dong. Iya, minat. Orang ngelakuin kok se-ASEAN ini. Kenapa? Maaf ya, mungkin di negara Malaysia, mohon maaf, Thailand, dalam 1 tahun dia punya 1 event. Bayangin, 1 tahun. 1 tahun. Coba, Tahun doang. Malaysia cuma 1 event, atau paling banyak 2 event. Indonesia, Seminggu dari sekali. dari Januari hingga Desember, lihat dari Sabang sampai Merauke. Besok ada di Makassar, besok ada di Sulawesi, besok ada di mana, Betul, di mana, bayangin. Betul. Masanya banyak banget ya. Benar. Saya ke daerah aja, gak usah deh 1 provinsi, itu puluhan loh marching band ada di situ. Itu baru 1 Puluhan provinsi. unit. Satu pulau doang gitu. 1 pulau. Pulau. Bayangin dari Aceh hingga ke Papua, bayangin semua event ada. Januari sampai Desember. Coba Januari ada di Makassar. Pokoknya setiap minggu marching band ya. Ada. Kalau kita ngikutin road ya, dari Aceh kita ikutin marching band itu 1 tahun. Habis gitu. 1 tahun itu. Nah, Ya kayak seperti Orbit sendiri. Kita kan Orbit sendiri gabung nih sama apa? Sama Marco ya, manajemen Marco sendiri ya. Marco juga kan banyak sekali event yang kemarin dijelasin Iya. sama Bang Yoga tuh. Ada semesta. Ada ya. semesta. Kan Kaiwai sendiri kan maksudnya pernah ikut dalam semesta itu. ya. Nah, Berapa kali? Kaiwai sendiri menilai semesta itu bagaimana gitu dengan event-event yang ada di Indonesia. Oke, gini, semesta itu adalah kegiatan suatu organisasi yang ditunggangi ya, bukan ditunggangi apa sih, makanya diwadahi ya, jadi oleh satu organisasi, bahwa notabene bahwa semesta itu adalah ada di kabupaten bukan provinsi, bayangin ya, Nah, iya. di kabupaten yang istilahnya hanya kabupaten provinsi ya. Nah, saya mungkin sama Yoga pertama kali semesta berdiri, saya sudah ada membantu semesta untuk kegiatan ini. Iya. Alhamdulillah udah semesta berapa ya? Jilid 5. Ya, ada beberapa semesta yang saya tidak bisa hadiri karena ada sesuatu maksudnya bertabrakan lah program saya, jadi tidak bisa sampai full berapa semesta ya. Ada beberapa semesta saya ikut. Nah, kemajuannya luar biasa semesta. Ya kan? Kaiwai pun mengakui ya. Iya. Alhamdulillah. Bukan mengakui, karena saya ada di dalamnya juga. Oke. Karena sejarahnya saya tahu, Iya, gitu. iya. Apa yang dibangun semesta itu sejarahnya saya tahu. Harus banyak Dari segini sampai Iya, ya kan? Cuma alhamdulillah udah punya masa. Cuman ya beberapa kelemahan dan kelebihannya tetap kita update dong. Betul, Ya kan? betul. Update lagi apa nih kemarin kurang lagi semesta begini. harus Ya kan? begitu. Tapi alhamdulillah beberapa provinsi banyak yang ada di luar daerah ya kan. banyak Alhamdulillah, banyak juga dari Ya kan? Berarti kalau sudah di luar daerah itu ini berarti kan kita sudah dilihat dong. Iya. Iya kan? Alhamdulillah. Iya kan? Ini menyangkut juga yang tadi nih pertanyaan pertama ya, kapan lomba lagi? Nah, itu. Oke, buat sahabat Orbit yang tadi tanya kapan lomba semesta lagi, kita udah turunin pamflet kita di bulan Mei. Mei. Ya. Di bulan Mei di 2026. Jadi Ayo. saksikan terus, langsung daftar. Pokoknya di bulan Mei kita akan adakan lagi. Tempatnya di mana? Pastinya lebih seru dan pokoknya ikutin lah ya. Daftar dari sekarang ya. Pokoknya yang nggak daftar menyesal. Pialanya mewah pokoknya ya. Wah, Banyak pokoknya. Di bulan Mei jangan lupa. Catat di bulan Mei ada semesta 2026 jilid ke-6. Nah. Oke, Kaiwai mau Tadi sebelum udah kita- sejarah marching band dari Kaiwai udah, terus dari Kaiwai sendiri pengalaman pribadi dari SMP sampai sekarang sampai mendarah daging ya. Sudah semua terus apa namanya? Apa ya?
Mungkin dari Iwai, tenangin dulu. Iya, Salaman dulu, salaman dulu. Tenang. Sabar, Biasanya nggak bisa ditutup lah. sabar. Sedih banget sih kayaknya. Iya. Mau berpisah sama Kak Iwai. Sabar. Tapi saya yang mensyukuri dan alhamdulillah bahwa saya ini maniak banget ya untuk marching band. Tapi alhamdulillahnya apa? Anak-anak saya nggak ikut. Ada penerus. Kenapa tuh? Kenapa alhamdulillah? Jangan mengalami kayak bapaknya gitu kan. Karena suka duka ya. Perjuangannya. Karena perjuangannya sangat berat ya. Berat. Saya mau mungkin ada anak saya ikut yang lain aja deh. Ya kan? Cukup bapaknya aja ya. Cukup bapaknya saja perjuangan di marching band ya. Ya karena marching band suka duka. Kalau Ya. suka ya kita bareng-bareng. Kalau Bareng. duka juga ya. Ya. Bareng-bareng. Kadang juga ada yang pribadi. Ya. Bukan banyak kan sih pribadi. Semuanya doang bareng ya. Kalau kalau duka sih lu aja Iya. sono. Masing-masing. Oke Kak Iwai, sebelum kita closing nih, Ya. Siap. mungkin Kak Iwai ada pesan-pesan motivasi untuk generasi-generasi marching band sekarang. Oke, sebenarnya gini, yang saya sampaikan sangat menyampaikan bahwa sekarang kita mempunyai induk organisasi yang banyak ya. Dulu kan hanya induk organisasi itu adalah PDBI ya, PDBI. Satuan Drum Band Indonesia. Indonesia. Nah sekarang ada IDCA, ada FIBI, Macam-macam ya. Nah itu organisasi yang mungkin notabene sudah diakui di induk KONI dan KORMI. Ya. Nah itu di luar itu ada lagi kan Banyak. organisasi sekali. yang Banyak. di Indonesia. Nah kalau saya pribadi menyarankan buat teman-teman pelatih, teman-teman penggiat atau teman-teman pemain ya Pemain. yang penggiat juga, jangan idealis dengan suatu organisasi. Karena apa? Saya sebagai pelatih adalah saya itu koki. Koki. Kenapa? Pada saat anak buah saya ingin bermain di sistem EDCA, saya harus mengerti dulu EDCA sistemnya kayak apa. Ya. Kalau saya ke sana, tergantung kebutuhannya kan. Betul. Kalau yayasan atau sekolah mau kebutuhannya, Kak, kita mau ikut program EDCA misalkan. Pelatih harus mempelajari dulu sistem di EDCA. Kalau dia nggak ngerti, jangan berharap digertiin oleh murid-muridnya, Betul. Betul. ya kan? Betul. Nah, kalau saya pribadi menyarankan jangan idealis dalam satu organisasi, apalagi para pelatih. Jangan ada idealis, wah jangan ikut organisasi ini, jangan ikut organisasi ini, kita nggak usah ikut organisasi ini, eventnya nggak usah ini, jangan. Harus Karena- welcome semua ya. Iya, karena semua itu mempunyai misi sebenarnya yang sama. Iya. Untuk apa sih? Untuk apa sih dia? Pasti kan memajukan. Itu memajukan marching band di Indonesia, walaupun Iya. organisasi berbeda, Betul. tapi punya tujuan yang sama. Azabnya sama. Iya, terus buat apa kita kelahi dengan Betul. satu organisasi? Betul nggak? Betul. Iya, buat apa? Kalau sebagai pelatih, kita tuh koki. Betul. Mau masak apa? Nasi goreng? Gua buatin. Apa? Mie ayam. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita idealis, ya akan matilah lahan kita sebagai pelatih. Ya di situ-situ aja soalnya. Aja. Nah, saya sih berharap semua organisasi ini bisa bersatu buat Indonesia. Amin. Ya, buat Indonesia ya. Betul. Jangan keegoisan di organisasi-organisasi tertentu untuk memajukan organisasi tertentu. Akibatnya yang apa? Yang buat ini adalah partisipasi dari marching band sendiri memilih bingung. Wah mau kemana nih? Bingung, mau kemana ya? Ada bingung, ada nggak enak hati jadinya. Misalnya ada Macem mau ya. mau ikut di organisasi ini, gua mau ikut itu aja event. Ini aja dimusuhin di sini. Iya. Kita ikut ini dimusuhin di sana. Saya bilang ini apa? Mau nyari-nyari masa ke marching band, tapi saya sih berharap teman-teman jangan idealis dalam suatu memilih apapun yang diberikan oleh suatu acara event maupun organisasi apapun. Kalau kita masih punya kemampuan, apa aja boleh. Tidak ada blok-blokan. Jadi Masuk gitu ya. Kita Iya, tetap welcome masuk terhadap ya. apapun. kita biar tidak ada di Indonesia blok-blokan namanya. Iya. Karena kadang-kadang kita bermusuhan dengan blok-blok itu. Betul. Jadi kompetitifnya tuh udah nggak sehat lagi. Jadi semuanya organisasi ini masing-masing organisasi jadi kompetitor ya. Kompetitor jadinya. Ya, Namanya harus mewadahi kita soalnya. mewadahi, sama-sama mewadahi gitu loh, ya kan. Oke. Saya sih berharap itu. Semoga terwujud. Amin. Oke. Apa lagi nih? Tadi pertanyaan udah Banyak banyak masukan-masukan juga. Tadi
closingnya juga sangat menyentuh hati. Ya. Tentunya buat pelajaran buat kita juga ini. Jangan idealis. Saya Oh, sekarang di sini, idealis. besok sana. Iya kan? Betul. Kadang gitu, benar-benar biar kita kadang kita kepo apa sih nih sih dalam organisasi ini kita pengen ikutin tapi Iya. mungkin keterbatasan dengan skup kelompok kita gitu. Itu jangan ya. Ya kan kita sama-sama Indonesia ya. Apapun organisasinya adalah tujuannya sama. sebenarnya. Jadi harus kita sama-sama memajukan. Memajukan. Jadi saling support aja. Harus saling support. Oke, ini atau berbagi ya kan. Seperti itu aja sih sebenarnya. Oke, terima Berharap ya. kasih Kak Iwan. Oke, terima kasih sangat motivasi sekali. Sebenarnya masih pengen banyak ya. Banyak yang pengen Wah. tanyain, banyak pengen di sharing, cuman karena yang di belakang sudah bilang udahan. Oke Kak Iwan, belum kita benar-benar closing, Ada request nih. ada request dari sahabat Orbit. Sahabat-sahabat Orbit pengen banget ngeliat Kak Iwan main Snare. Nah, ini senar drum saya memberi materinya di tahun 80-an aja ya. Boleh. Menurut saya ya. Boleh. Jangan dihina ya. Gimana? Kita juga sangat berterima kasih kalau Kak Iwan. Oke. Jangan. Oke, tadi karena sahabat Orbit pengen banget lihat Kak Iwai buat mainin snare ya. Mainin snare. Kita coba tantang Kak Iwai mungkin di tahun 80-an aja ya, zaman Kak Iwai masuk. 80, 90, Ya. 2000. Zaman ini zaman pas lagi ini, zaman pas lagi apa? Prospeknya. Ya. Dulu apa sih dipukul? Iya. Kita panggil, mana sticknya udah ada belum sticknya? Tentunya kita Oh, panggil iya. minta tolong biar Kak Iwan lebih semangat. Iya, kita Stiker Apa tuh? kita datangkan dari Orbit. Nekuan. Nekuat. Waalaikumsalam. Biasanya Neng Wan kan bawa cemilan. Ini? Sekarang gua apa? Ini Neng Wan lagi nggak bawa cemilan. Apa Cowoknya tuh? Bahannya. Ya. Neng Wan bawain stick buat Kak Iwan. Oke, makasih. Langsung dicampkan semuanya. Oke. Oke, thank you, Newan. Nah, Oke. biasa kan dia bawa makanan ya? Bisa bawa makanan. Berarti kita gini dong. Bisa. Iya. Long. Apa ini dong ya tahu ya? Itu job 80-an. Oh iya. Itu Pantesan saya tadi tahu ya. itu bercanda tahun 80-an. Duluan ya. 80-an itu. Bami Naga. Paminaga. Oh dulu Paminaga. 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 Bami Naga. Oke. Silakan Kak Iwan. Oke. Waduh, ini saya ngomong-ngomong masalah basic, saya belum basic. Oke, mungkin sekarang itu topnya adalah di traditional grip ya, yang pukulannya tradisional, kemiliteran, ketarunaan ini makanya traditional grip. Kenapa sekarang di drum corps? Di drum corps itu justru sekarang udah memakai di traditional grips, ya kan? Dulu ada namanya mid grip yang dua-duanya seperti Mid ini, grip mid dan grip tradisional. dan tradisional. Kenapa sih kita kan bertanya-tanya kenapa sih kopsel atau drum corps udah makinya ini ya? Kadang Tradisional ya? tradisional. Tapi ada beberapa unit di DCI udah back to match grip. Ya, udah beli ini. Sebenarnya sih bukannya kita ketinggalan zaman di match grip ya. Traditional grip ini kan sebenarnya tergantung kebutuhan. Iya. Kebutuhan aja. Salah nggak sih kita pakai match grip? Enggak kan? Enggak. Enggak ada yang nyalain ya. Oke. Tradisional. Nah, saya bilang kalau buat ini saya nggak mau atraksi ya, tapi inilah attitude saya bilang. Awal untuk khususnya di battery percussion, ini attitude dulu. Ya kan, grippingnya betul apa tidak? Posisinya betul apa tidak? Nyaman apa tidak? Sekarang kan kenyamanan ya, mainnya ya Nuri ya. Nyaman apa? Nah, terus stickingnya. Stickingnya. Ya, harus makan dulu. Semua seksi harus sama. Tinggi mana? Ya. Ini harus sama seperti itu attitude-nya. Oke. Ya kan? Biasanya kita melupakan attitude yang satu yang kecil-kecil. Ya kan? Yang kecil-kecil tuh lupa. Akibatnya ya kemana-mana sticknya. Ada yang main ke sana, ada yang main sini. Nah, itu awalnya basic. Kenapa saya bilang ini harus sama. Ya kan, nah itu harus sama stickingnya dulu. Nah kalau misalnya stickingnya sama, di grippingnya bagus dan stickingnya sama, kualitas suara sama nggak sih?
jadinya Sama dong, merata harusnya ya. dong, harusnya sama. Harusnya sama. Oke. Ya itu aja kalau di 80-an masih pakai tradisional ini top. Tapi dia begini nih posisinya dulu. Kan begini nih. Ya. Ini nih buat visual. Kalau dulu tuh 80. Dulu ya. Dia mainnya. Nah begitu dulu tuh. Dulu ya. Iya, Ini kristal ya. iya. Modelnya kayak gitu, ya kan? Lu tadi kan lempar juga. Iya. Dot. Nah itu tuh 80-an tuh. Saya dapat itu. Nah, balik lagi ke 80 kesekian balik. Nah, baru saya mulai masih miskrip nih. Masih miskrip. Apa yang dilakukan pada pemain umum? Beda. Dia sudah mulai yang namanya sticknya. Ya kan? Udah pakai drop and roll. Udah roll. Udah begitu. Saya kaget kan. Udah mulai ke teknik ya. Iya, katanya. Udah mulai ke waduh apa gitu kan. Oke. Ya itu aja. Nah, yang sekarang masuk ke 2000 adalah back to awal. Bentuk tradisional grip. Tradisional grip. Kan? Udah begitu, makin canggih lagi dah nyerah deh gua. Alright. Oke, sahabat Amin jangan lupa like, comment, subscribe.